dalam buku ini terdapat ajaran-ajaran yang telah menyesatkan berjuta-juta orang. Dan dengan berbelas kasihan Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau usir, kita mau tangkis esensi ajaran roh-roh yang melekat dalam buku ini. Dan kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengasihi orang yang diikat oleh ajaran Al-Quran ini, Tuhan. Kami mengasihi mereka, Bapak. Dan kami rindu mereka terlepas dari ajaran sesat. Kami rindu mata hati mereka dibukakan oleh Roh Allah untuk melihat terang Allah, untuk melihat terang Kristus, dan untuk bertemu dengan Kristus. Di hotel inilah peristiwa penghujatan kepada Al-Quran itu pernah terjadi di sini, di ruangan ini. Hotel ini dirugikan, Ustaz. Sangat dirugikan. Karena pihak penyelenggara tidak menginformasikan kepada pihak hotel bahwa di kegiatan ini, di ruangan ini diselenggarakan kegiatan seperti itu. Ya memang saya juga pernah malam waktu di situ ya, sebagai contoh ya, ini model penyusupan mereka. Kami pernah tidak sengaja datang ke paroki, ya paroki itu berarti kan ya gereja Katolik yang besar dan ada itunya, ya di Pacet itu. Kami datang tidak sendiri ya, dengan teman, datang disambut oleh yang ngurusi paroki itu, dan saya dianggap sebagai pastor dari Jakarta. Saya dipanggil Romo, pastor ini dari Jakarta ya. Bahkan itu juga terjadi di Madura, ada pendeta yang mengaku ustadz. Mereka mengajar ngaji ke anak-anak, yang ngaji Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Bisa dia? Dia bisa, bisa. Nah setelah anak-anak bisa membaca Al-Quran itu, ya anak-anak ini diajari baca Injil yang berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari di Kota Batu, Malang ya, Jawa Timur. Dan di hotel inilah peristiwa penghujatan kepada Al-Quran itu pernah terjadi di sini, di ruangan ini. Nah, ya ini ruangannya. Sebetulnya hotel ini dirugikan, Ustaz. Sangat dirugikan. Karena pihak penyelenggara dari kegiatan penghujatan terhadap Al-Quran itu tidak menginformasikan kepada pihak hotel bahwa di kegiatan ini, di ruangan ini diselenggarakan kegiatan seperti itu. Ya, sebenarnya itu kan hanya training sebagaimana biasa. Ya, training doa. Jatilara, singkatan dari Jawa Timur, Bali. Lombok, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu. Nah, itu acara training doa ya senang aja ya, meskipun itu Kristen kan gitu. Ternyata ini adalah pengkaderan dari misionaris Kristen di bawah naungan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI. Itu memang ya organisasi Kristen. Dan itu ya trainnya ya biasa kan di hotel ya, manapun juga ya nggak ada masalah, tapi ternyata ada unsur penghujatan terhadap Al-Quran itu. Nah, akhirnya pihak hotel ya merasa sangat amat dirugikan. Dan karyawannya sempat ini ya, kasihan. Kasihan juga.
Nah, itu nama angka. baik hotel waktu itu Ya tercoreng tercoreng betul. betul. Padahal Iya. hotel nggak tahu apa-apa. Iya. Nah, disinilah Ini peristiwa tempat ini pernah terjadi dulu. Ada tahun itu tanggal 17 sampai tanggal 21 Desember tahun 2006. Iya. ada Al-Quran diangkat-angkat, kemudian dijatuhkan, ditunjuk-tunjuk dan seterusnya. Iya, ditengking istilahnya. Tengking. Iya. Mereka menengking Al-Quran. Tapi ada yang kesurupan-kesurupan gitu, Ustaz. Ya biasa mereka kerasukan iblis gitu itu. Iya. Itu dilakukan oleh misionaris Kristen dan mereka memang berlatih bagaimana cara melakukan kristenisasi dengan memakai identitas-identitas Islam. Jadi mereka pakai songkok, pakai baju koko, terus ya mirip seperti kiai kan gaya-gaya. Yang wanita pakai jilbab, biar dianggap ustadzah kan gitu. Saya sempat bertanya kepada pihak hotel, apakah dulu pernah tahu bahwa kejadian itu ada orang berangkat datang ke hotel ini pakai kerudung, pakai kopiah? Ternyata karyawan nggak ada yang tahu, Ustaz. Nggak ada, karena memakai baju identitas Islam, ya pakai gaya muslimah, pakai gaya muslim, itu kan hotel itu nggak tahu kan, karena memang dipakai di sini, di ruangan ini, itu. Ya, baik. Nanti kita akan ulas lebih lengkap tentang peristiwa itu, dan sampai sekarang, sampai kapanpun peristiwa penghujatan kepada Islam, kepada Al-Quran akan terus berulang. Ya, berulang dengan motif yang sama. Dan ini umat Islam harus waspada. Iya. Nah, itu. Betul. Seperti sekarang udah kejadian lagi, berulang lagi. Nah, itu di di websitenya STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ya, dengan data-data yang PowerPoint itu. Dan itu mengada-ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang terhormat, yang kami muliakan para penonton, pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita tahu semuanya, mungkin ada beberapa pihak yang menyatakan diri telah masuk Kristen atau menjadi murtad, lalu dia menyatakan, saya adalah anak kiai, saya adalah lulusan pesantren, juara MTQ nasional, ahli kiroat dan lain sebagainya. Ada yang menyatakan bahwa ini calon ustadzah lah dan lain sebagainya. Lalu dia murtad, dia memberikan kesaksian di Kristen. Itu ternyata begitu dikonfirmasi, tidak bisa baca Al-Qurannya belepotan. Yang mengaku mantan juara MTQ itu baca Al-Qurannya belepotan dan lain sebagainya. Nah, yang demikian itu ternyata kalau kita konfirmasi, itu adalah merupakan jebolan dari alumni pelatihan para misionaris, ya, untuk memurtadkan orang-orang Islam. Nah, ini yang banyak tahu adalah Ustadz Masyhud. Nah, ini Ustadz Masyhud merupakan salah satu saksi utama dari adanya penangkapan 41 orang yang terdiri dari pendeta dan misionaris Kristen di Malang, Jawa Timur pada tahun-tahun yang lalu. Dan kejadiannya kurang lebih bagaimana, Ustadz? Itu awal mulanya, kalau kita saksikan di video, nanti video lengkapnya akan kita putarkan. Video lengkapnya di situ ada sekumpulan orang di situ di hotel. Nah, di hotel inilah kejadian itu berlangsung dan hotel tidak tahu apa-apa. Hotel itu tidak salah apa-apa. Kasihan, hotel dihujat masyarakat, nama baiknya itu tercoreng dan seterusnya. Padahal hotel tidak tahu apa-apa.
kondisi ruangan itu ditutup pada waktu pelatihan itu. Ditutup, sound system dimatikan katanya Ustaz ya. Iya. Kemudian pihak hotel tidak tahu, tidak ada CCTV juga. Kejadian apa yang sesungguhnya terjadi, dan akhirnya nama baik hotel dipertaruhkan. Begitu kasus ini merebak, masyarakat merasa bahwa hotel ikut harus bertanggung jawab, padahal hotel tidak tahu apa-apa. Kasihan hotel. Jadi hotel tidak bekerja sama apapun dengan kegiatan tersebut. Namun masyarakat tentu harus memahami bahwa mayoritas 90% lebih, hampir 100% pegawai di hotel itu muslim. Ya, tempat mereka menghujat Al-Quran itu. Tempat menghujat Al-Quran itu. Nah itu Ustaz, mohon dibantu diceritakan itu bagaimana peristiwa ini, kok bisa ada kegiatan orang pakai surban, terus kemudian pakai kopiah, yang perempuan pakai kerudung, dan kabarnya kalau kita konfirmasi ke karyawan hotel, mereka tidak tahu kalau itu datang mereka tidak mengenakan kerudung, datang tidak mengenakan sorban, tidak mengenakan kopiah, peci. Tapi begitu di dalam mungkin tasnya dikeluarkan semua, ayo pakai peci, ayo pakai sorban, ayo pakai jilbab. Nah itu dalam rangka apa? Membiasakan diri, pembiasaan atau bagaimana Ustaz? Ya, mereka dilatih agar terbiasa untuk berpakaian seperti itu sebagai upaya melakukan kristenisasi melalui budaya-budaya Islam itu. Dan bagi mereka itu dianggap efektif. Nah, tapi terkadang kita sendiri itu ya tidak curiga kan, umat Islam kan nggak curiga, dianggap oh ini juga orang Muslim kan gitu. Bahkan itu juga terjadi di Madura. Ada pendeta yang mengaku ustadz. Itu dulu itu? Ya, mengaku ustadz. Mereka mengajar ngaji ke anak-anak, ya ngaji Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Bisa dia? Dia bisa, bisa. Nah, setelah anak-anak bisa membaca Al-Quran itu, setelah itu mereka, ya anak-anak ini diajari baca Injil yang berbahasa Arab. Ini cara-cara mereka. Dan itu bukan pernah LAI menerbitkan Bible, ya, Alkitab berbahasa Arab, ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lah untuk apa ini? Dalam rangka melakukan pemurtatan terhadap umat Islam, terutama yang awam-awam itu. Nah, dan itu yang namanya orang awam, apalagi di daerah-daerah yang terpencil, yang mereka membutuhkan pendidikan baca Al-Quran, disodori itu. Ini adalah Bible, ya, yang merupakan salah satu Bible yang dulu proyek ya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang Islam, ini gratis ya, dibagi-bagikan ke pesantren-pesantren dan seterusnya. Tapi orang-orang Islam kalau di pedalaman Ustaz, kalau memang baca yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apa, itu mereka menolak karena ini bukan kitab suci menurut orang-orang pedalaman. Karena bahasanya, loh kok bukan bahasa kami, istilahnya begitu. Orang Islam tuh menganggap bahwa kalau ada Arabnya itu baru ini kitab gitu kan. Tapi kalau tidak ada Arabnya itu bukan kitab gitu kan. Nah, akhirnya diterbitkanlah yang ada Arabnya, bahasa Arabnya, supaya masyarakat itu menerima gitu kan. Jadi itu terjadi sebagai upaya lama sebelum Indonesia merdeka, yang ya itu masih disimpan di gedung Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Bible, kitab suci Kristen, yang tulisannya tulisan Arab berbahasa Melayu. Nah,
itu yang lama kan sebelum merdeka. Dan setelah merdeka tahun berapa? Sekitar ya 90-an Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan itu. Jadi Bible ditulis dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini. Nah, sekarang tampaknya sudah tidak diterbitkan lagi. Itu dulu pernah terjadi. Dan kita juga melihat bagaimana yang mereka lakukan di hotel ini. Ya, mereka melakukan pembiasaan kan istilahnya. Berpakaian identitas Islam. Kalau itu dikatakan sebagai identitas nasional, betul. Memang ya sama seperti baju batik ini dulu. Baju batik itu dulu yang memiliki ide-ide itu kan orang-orang Islam. Sehingga kalau pakai batik itu ya rata-rata ya kiai-kiai kan dulu gitu. Tapi kemudian dicoba dengan akulturasi budaya itu, yang kemudian itu disebutkan bahwa batik itu pakaian nasional. Kalau pakaian nasional berarti orang non muslim juga berhak untuk memakai baju batik itu. Begitu juga kopiah. Saya masih ingat kalau di tahun 1970-an di TVRI itu kan hari Kamis malam itu yang pemberi atau penceramah mimbar agama Islam pasti pakai baju batik, pakai kopiah gini. Nah, pada tahun-tahun berikutnya kan waktu itu kalau pendeta mesti pakai jas, tidak pakai kopiah kan gitu. Tapi pada tahun berikutnya karena batik sudah dianggap sebagai pakaian nasional, maka mereka juga dalam ceramahnya di mimbar agama Kristen pada hari Ahad di TVR itu mereka kemudian pakai baju batik, pakai songkok. Apakah hanya itu? Tidak. Sebagai contoh di kota kami Sidoarjo, semuanya tahu bahwa Untung Suropati dari Pasuruan kan itu. Agamanya apa? Islam dia. Kan Islam. Nah, karena Untung Suropati ini, dan itu kan suku Madura kan, pahlawan nasional. Karena Untung Suropati ini sebagai pahlawan nasional, maka bagi Kristen kami juga berhak memakai nama pahlawan nasional itu menjadi nama sekolah kami. Lah di Sidoarjo itu ada SMP dan SMA Katolik, namanya Untung Suropati. Saya nggak tahu apakah ini sudah dikomplain sama sama keluarga Untung Suropati atau belum? Ataukah belum? Dan memang ya ketepatan jalan itu sekolah resmi Katolik. Katolik resmi. Kalau di Pasuruan, ya kota Pasuruan itu memang ada namanya Sekolah Untung Suropati, SMK ya, SMK atau dulu STM ya, Untung Suropati. Tapi bukan berbau agama, tidak ada hubungan dengan agama apapun. Bukan sekolah Islam, bukan sekolah Kristen, bukan sekolah swasta, Katolik ya. Tapi itu sekolah swasta, tapi untuk teknik mesin gitu. Kalau di Sidoarjo ini Katolik ya? Katolik. SMP, SMK SMA Katolik jelas itu. Dijelaskan itu. Nah, itu pakai itu. Lah, dan ini pada akhirnya dianggap ini sekolah yang bagus, sehingga banyak juga anak-anak orang Islam sekolah di situ. Nah, jadi inilah
cara-cara mereka. Di tempat yang lain juga begitu. Ada juga yang pada akhirnya kalau Bible yang berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan memang kan ceritanya yang terutama Perjanjian Lama, ya, Bible Perjanjian Lama kalau sudah bahasa Arab, kemudian juga disandingkan dengan Al-Quran, memang banyak ada kesamaan-kesamaan cerita kan itu, meskipun ya jauh berbeda gitu, tapi kan mirip-mirip. Nah, Maksud sudah tahu belum di Mojokerto itu ada Trawas kalau tidak salah, sekolah Katolik tapi 90% Islam, Muslim yang sekolah di situ. Oh, di Pacet itu kalau nggak salah. Pacet. Iya. Ya itu, ya memang saya juga pernah malan waktu di situ ya, sebagai contoh ya, ini model penyusupan mereka. Kami pernah tidak sengaja datang ke paroki. Ya, paroki itu berarti kan ya gereja Katolik yang besar dan ada itunya. Ya di Pacet itu. Nah, kami datang tidak sendiri ya, dengan teman. Datang disambut oleh yang ngurusi paroki itu, dan saya dianggap sebagai pastor dari Jakarta. Dan waktu itu karena kita bertamu ya agak ngikuti image mereka terhadap saya. Jadi saya dipanggil Romo, pastor ini dari Jakarta ya. Saya katakan ya karena memang teman saya itu juga Jakarta kan. Ya. Dan memang waktu itu saya memang dari Jakarta. Ya dari Jakarta turun Juanda terus ke situ. Ya dalam rangka untuk itulah, karena kami kan juga memang sering di Pacet, di Trawas kan memang sering. Nah, jadi ini sama. Karena saya ada sedikit mengetahui tentang Bible yang disebut oleh mereka orang Indonesia Alkitab itu, kami yang sedang mengetahui sudah dianggap sebagai pastor, ya, yang belum dikenal oleh mereka. Lah begitu pula umat Islam, kalau ada orang yang bisa ngaji pakai itu dan lain-lain, berada di tengah orang-orang awam, kemungkinan besar itu akan dianggap sebagai kiai, ustadz dan lain-lain. Iya. Sama seperti saya tadi. Lah padahal kalau di Katolik itu kan ada data resmi kan. Betul. Yang jemaatnya itu tercatat semua, apalagi brudernya, biarawatinya. Lah kalau di Islam kan nggak ada. Betul. Pendataannya kurang bagus. Sehingga ada orang yang nyusup juga nggak tahu, ngaku dari sana, ya seperti siapa, Pendeta Markus Margianto itu yang kemudian memakai nama Ali Makhrus At-Tamimi itu kan umat Islam kan nggak tahu. Wah, dia datang kemudian mengaku mu'alaf, orang-orang kan nggak tahu data itu, dan banyak yang terjadi model-model gaya-gaya Islam, dan dia mengaku telah kuliah di Madinah 4 tahun, keturunan Nabi, orang dengan mudah terima. Nah, kalau sudah menerima, apa yang terjadi? Dengan mudah dia akan memurtadkan. Ya sebagai contoh, ini waktu saya tanya pada ya Markus Margianto itu, ya yang pakai nama Ali Makhrus Tamimi, terus bagaimana di antara kamu memurtadkan anak-anak Islam? Dia bilang gampang Ustadz.
terutama gadis-gadis muslim, gampang itu. Bagaimana caramu? Saya puji dulu. Wah, ini kan wanita muslimah, wanita yang solehah, calon penghuni surga, dan pasti siap untuk dipoligami. Itu caranya. Nah, kalau namanya gadis, ya dikata apa terus disodori, berarti kamu siap dipoligami, pasti don kan? Betul. Ya, pasti don. Lah, kalau dia menolak, diomongi sama Markus Margianto ini. Kalau kamu menolak untuk dipoligami, berarti kamu melawan firman Tuhan. Kan di surat An-Nisa itu kan disebutkan bahwa laki-laki muslim itu boleh menikah 2, 3, 4. Lah kalau kamu menolak dipoligami, kamu menolak perintah Allah. Kalau kamu menolak perintah Allah, berarti kamu durhaka pada Allah. Kalau durhaka, nggak jadi masuk surga, tapi masuk neraka. Lah kalau kamu masuk neraka, percuma kamu berjilbab, percuma kamu sholat, puasa, menjadi wanita solihah. Lah kalau di Kristen, wanita itu memiliki pasangan, dan pasangan laki-laki ini tidak boleh lebih dari 1. Sehingga sebenarnya yang menjadi penyelamat itu agama Kristen, bukan Islam bagi wanita itu. Kata Markus Margianto itu. Nah, itu cara-cara licik yang dilakukan oleh pendeta-pendeta itu. Dan ini umat Islam mendapatkan ya pelajaran dari Allah dengan terungkapnya kasus penghujatan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh pendeta dan misionaris Kristen yang melakukan kegiatan training doa di hotel ini. Ya, itu terungkap, itu pelajaran bagi kita. Oh, berarti memang sudah lama ada upaya-upaya melakukan pemurtadan melalui alam pikiran Islam. Yaitu. Padahal ini kalau mungkin jawaban dari ini disclaimer ya, supaya tidak menjadi kontraproduktif ya. Jadi jawaban dari pertanyaan tentang poligami tadi ada di konten-konten kami sebelumnya, ada, silakan disimak ya, tentang bahwa poligami itu adalah batasan, itu bukan ajaran untuk menganjurkan poligami, bukan, tapi batasan ya. Dan kemudian kemarin sempat ada dari pengacara Kristen ya, sahabatnya Ustadz Masyud, setelah nonton live streaming kita yang membahas, waktu itu ada orang Kristen yang penasaran 72 bidadari itu. Lalu Ustadz Masyud menjawab bahwa di Bible ini justru ya, dia kan bilang ayat 72 bidadari supaya dihapus saja di Al-Quran. Ya nggak bisa. Malah justru di Bible ini ada ajaran boleh menikah dengan 100 istri ya. Tapi mendapatkan 100 istri. Kalau mengikuti Yesus. Kalau mengikuti ya. Jadi kan istilahnya yang Matius 19 ayat 28, 29, Markus 10 ayat 29 dan 30, terus Lukas 18 ayat 29 dan 30. Kan itu disebutkan siapa ya, ringkasnya siapa yang meninggalkan saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuannya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, atau meninggalkan istrinya, kan gitu. Yang King James Version dan juga yang versi bahasa Yunani NKJV ya, itu kan disebut, kalau yang Yunani itu kan
juga disebutkan Bahasa Arab juga. ya, yang bahasa Arab juga ya. Kalau yang Yunani yang gunaika itu kan, ya artinya wife atau istri atau mar'ah bahasa Arabnya itu ada kan, meninggalkan istrinya, meninggalkan ladangnya, maka ia akan demi mengikuti Yesus kan gitu, maka dia mendapatkan balasan 100 kali lipat. Lah berarti kalau meninggalkan itu semua demi Yesus dibalas dengan 100 kali. Berarti dan ini dibalas di dunia. Kalau istri ya, istri itu bukan di akhirat, di surga nanti menurut keyakinan Kristen. Sebab apa? Menurut keyakinan Kristen bahwa kalau di surga tidak ada kawin mawin. Berarti maksudnya itu dapat 100 istri di dunia ini. Dan ada di sini disebutkan juga pada masa ini juga. Iya, pada masa ini juga, maksudnya di dunia ini. Nah, yang teman saya itu tadi Orang pengacara itu telepon. pengacara Batak. Iya. Nah, terus ketemu saya kan, ya di kantor gudang di Waru. Itu ya saya ajak untuk buka ini loh sebenarnya ajaran. Nah, saya tunjukkan di waktu itu kan memang ya nggak ada rencana untuk urusan gitu-gitu karena ya rencana urusan bisnis saja. Nah, terus saya bilang sebenarnya di kitab sucimu itu kamu boleh mendapatkan 100 istri. Dia bilang, loh mana? Iya. Nah, Tunjukkan. saya tunjukkan yang ada di HP ini. Nah, di sini kan ini ada aplikasi Alkitab. Ini ada aplikasi. Saya buka, kan ini ada yang versi. Jadi ini sudah include yang aplikasi Alkitab ini beberapa bahasa, termasuk ada TB terjemahan baru bahasa Indonesia, ada KJV King James Version itu. Saya suruh bandingkan dengan apa aplikasi Alkitab di HP dia. Saya yang KJV, dia yang LAI. Dibuka, dia tertawa keping-keping. Kalau gitu saya bisa ini dapat 100 istri. Karena dia orang Kristen. Karena dia orang Kristen. Terus dia bandingkan dengan yang Alkitab di aplikasi HP, kan ada Alkitab berbahasa Batak. Ya memang tidak disebutkan istri, yang bahasa Indonesia tidak disebutkan istri, tapi yang bahasa Inggris KJV dan New King James Version juga itu ada wife juga, sehingga dia tertawa kepingkal-pingkal itu. Boleh berarti ya? Gitu. Boleh, 100 istri malah. Nanya ke Ustaz Mahmud jawabnya gimana? Boleh. Ya dia aja yang nanya, saya katakan ya kalau menurut ayat ini boleh. Nah, malah lebih banyak daripada kalau dalam Islam kan di surga dapat 72 bidadari. Nah kalau Kristen mengikuti Yesus meninggalkan 1 istri mendapat balasan 100 istri di dunia ini, bukan di akhirat. Karena apa? Menurut ajaran Injil mereka, ya Injil Kristen, kalau di surga, di akhirat tidak ada kawin mawin kan gitu. Terus dia bilang, ini apa namanya? Kira-kira istri saya boleh nggak ya gitu? Iya. Ya jelas namanya istri, apalagi Kristiani, ya akan keberatan. Ya tunjukkan ayatnya itu. Iya. Iya. Baik, kita kembali ke video tadi, Ustaz. Iya. Ada pendeta tersebut. Nah, nanti bisa disaksikan di videonya. Video ini akan kita tayangkan dalam rangka bukan tujuan maksud apapun, namun untuk pembelajaran buat kita semuanya, buat seluruh umat, bahwa kejadian kayak gini itu tolong untuk jangan pernah terulang lagi. Jadi hal-hal seperti ini, karena hal seperti ini hal-hal yang
menurut saya tidak sehat begitu Ustaz. Ini juga kejadian beneran. Yang di Jambe itu. Namanya juga sama dengan Markus Margianto, namanya Margianto. Ini ada kaitan dengan STT Apostolos yang didirikan oleh Pendeta Yusuf Roni yang tempatnya di Perumahan Alfa Indah Jakarta Selatan. Seorang lulusan STT Apostolos karena di situ kan diajari Islam sampai 140 SKS kan. Iya. Dan apalagi dosen-dosennya itu banyak diambilkan dari waktu itu IAIN Jakarta. Nah, karena dia sudah bisa membaca Al-Quran kan gitu, dan sudah tahu tata cara sholat, dia menyusup yang awal itu sebagai pengurus LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, lalu di Lembaga Swadaya Masyarakat ini dia ketahuan. Akhirnya pindah tempat. Pindah tempat, dia aktif di masjid itu. Ya, pada akhirnya menjadi pengurus masjid. Takmir, jadi takmir masjid. Si pendeta ini, misionaris ini, lulusan dari Apostolos, ya, STT Sekolah Tinggi Teologi Apostolos di Perumahan Alfa Indah Jakarta itu. Namanya Margianto. Dia tinggalnya, tempat tinggalnya di KTP-nya itu di Metro Lampung Utara itu. Sampai dia bisa atau berhasil menjadi takmir masjid, ketahuannya itu ketika hari Jumat khotibnya tidak bisa hadir. Ya, khotib yang bertugas di masjid nggak bisa hadir. Dia didaulat oleh teman-teman takmir supaya menjadi pengganti khotib itu untuk khutbah Jumat. Lah, karena dia kan tidak pernah sholat Jumat. Ya, meskipun takmir, tapi kalau hari Jumat dia nyingkir. Ada beberapa, karena nggak pernah itu ya memang namanya sama seperti ngaku Islam, ngaku Ustadz. Nanti dites bagaimana kamu doamu, saat iktidal, saat ruku, saat sujud, itu apa doamu. Kalau nggak terbiasa kan nggak bisa. Kalau Al-Fatihah jelas bisa, karena sering dihafal kan. Tapi doa-doa sholat karena dia tidak melakukan pasti kalang kabut. Nah, begitu pula Margianto ini disuruh khutbah Jumat tidak pakai mukodimah. Dan mukodimah pakai bahasa Arab karena dia nggak itu kan nggak bisa. Betul. Ya mohon maaf, sama seperti orang tidak terbiasa ceramah, kan gitu. Tidak biasa ceramah di hadapan tokoh-tokoh masyarakat, disuruh meresmikan. Ya, dia tidak bisa memberi sambutan, akhirnya wes cukup di gunting pita atau langsung nabuh gongnya dung gitu aja, kan karena nggak terbiasa kan itu. Nah, itu juga begitu, karena dia tidak pernah khutbah, tidak hanya tidak pernah khutbah, tidak pernah melihat dan mendengarkan khutbah Jumat, karena dia memang seorang pendeta yang menyusup kan. Akhirnya jamaah kaget, loh kok nggak pakai. Kalau bisa seperti kita kan biasanya apakah itu innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dan lain-lain kan gitu. Ini tidak langsung sudah. Saudara-saudara, Ya enggak umum itu. ya langsung kaget. Itu kaget. Padahal ini kan
Jadi dia tidak tahu syarat sah dan rukun-rukunnya, nggak tahu itu kan, padahal kan ada rukun-rukun khutbah Jumat kan ada. Ini nggak tahu dia, langsung aja antum kromo, saudara-saudara sekalian. Kaget. Itu yang pertama. Dan itu khutbahnya hanya sekali, bukan 2 kali. Oh, kan di khutbah Jumat itu kan 2 kali ya, 2 kali khutbah. Iya. Satu berdiri, duduk, Iya. berdiri lagi, terus kemudian qomat. Iya. Kalau tidak terbiasa memang repot. Ya meskipun tahu. Ini juga ya kejadian. Ya di lingkungan kami kan ada pernikahan. Terus menunjuk seorang guru ini pengetahuan agamanya bagus, pengetahuan agama Islamnya bagus. Ya, dan dia tokoh agama. Tapi karena dia tidak pernah khutbah nikah, Belepotan. dianggap sama dengan khutbah Jumat. Akhirnya khutbah nikah itu 2 kali itu. Ada khutbah pertama, khutbah kedua. Jadi kebalikannya ini. Iya. Nah, karena dia nggak itu, khutbah hanya sekali, setelah itu iqomah. Nah, saat dia disuruh ngimami, ya bisa dia baca Quran, ya bisa. Tapi apa yang terjadi? Sholat Jumat 4 rakaat. Dia yang mimpin. Iya, yang ngimami, buyar jamaah sholat Jumat. Ya Allah. Nah, akhirnya dia awalnya dianggap sebagai aliran sesat. Ternyata dia digeledah, KTP-nya itu tertulis agama Kristen, tinggal di Metro Lampung. Dan ini siapa? Memang pendeta yang nyusup. Jadi hati-hati umat Islam sekarang banyak penyusup-penyusup. Ya, jadi kalau kita menunjuk seseorang ya untuk jadi imam atau dijadikan ustadz dan lain-lain, kita harus tahu track record sebelumnya. Alamatnya mana, sekolahnya dulu di mana gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita saksikan video yang mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Pola-pola seperti ini adalah pola-pola yang tidak sehat. Jikalau memang ada pelatihan, itu pelatihannya sebaiknya pelatihan untuk pengetahuan, boleh kristologi, tapi biblikal gitu kan, alkitabiah. Kalaupun belajar Islamologi ya boleh, yang objektif ya. Dalilnya berdalil, bukan asumsi dan seterusnya. Bukan mengangkat Al-Qur'an kemudian ditaruh diturunkan di bawah terus kemudian ditunjuk-tunjuk, ditengking-tengking seperti video berikut ini. Ini semoga menjadi pelajaran untuk seluruh umat agar tidak terulang lagi dengan pola-pola yang seperti ini. Selamat menonton. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan acara ini dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu turun Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kemampuan Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai negara kami di Indonesia ini khususnya. Atas nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita mengambil posisi sujud kehadirat Tuhan. Kita mengambil posisi sujud kehadirat Tuhan. Supaya biarlah doa kita harmonis. Biarlah merupakan sebuah harmoni. Malam ini konser doa merupakan sebuah harmoni. Mulai dari kita tiap-tiap pribadi. Selidiki aku Tuhan. Ingin mendapati kita setia sampai pada akhirnya. Kita pun berada di dalam gerakan, di dalam arah-arahan setia sampai pada akhirnya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang belum beres, jangan teruskan persekutuan ini malam hari ini. Pergi minta salah satu kawan mendoakan terlebih dahulu baru masuk ke tempat. Yesus sepanjang hidup kita. Haleluya. Kita patut menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena sepanjang hidup kita Allah telah melakukan kebaikan. Wilayah Jatiwira tahun 2006 kita menyaksikan bersama di layar putih malam hari. Selamat menyaksikan. Kita ada di Indonesia. Malam hari ini kita tidak mendapatkan teror. Kalau tidak ada bulldozer yang menghancurkan rumah-rumah di sekitar kita. Tuhan mempercayakan kita tinggal di Indonesia. Kita tinggal di antara 90% mereka yang belum percaya. Kita mau bersama bagaimana perlakuan mereka kepada kita. Kita menyaksikan bersama perbuatan-perbuatan mereka. Kita mendengar bersama bagaimana rencana-rencana mereka. Hati kita turut merasakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saudara, adakah belas kasihan di dalam hati kita? Adakah kerinduan kita untuk menjangkau mereka? Mungkin mereka itu masih sanak famili kita. Mungkin masih mertua kita. Mungkin masih saudara-saudara kita. Satu kampung, satu desa. Pada kesempatan ini kita tahu bahwa sesungguhnya ada masalah besar yang sedang mereka hadapi. Ada penyebab utama kenapa saudara-saudara kita
mengalami hal yang demikian. Di tangan saya, saudara, saya angkat demikian supaya saudara mau mengetahuinya, melihatnya dengan jelas dan mengenali isi buku ini. Di dalam buku ini terdapat ajaran-ajaran yang telah menyesatkan berjuta-juta orang. Melalui ajaran dalam buku ini membawa mereka dan menuntun mereka menuju neraka. Saudara-saudara bangkit berdiri, ulurkan tanganmu, arahkan pandangan hatimu kepada mereka yang masih jauh. Dengan berbelas kasihan Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau usir, kita mau tangkis esensi ajaran roh-roh yang melekat dalam buku ini. Dan kita mau katakan, Pengumuman, mohon untuk tetap bersabar dan menjaga emosi. Kita tetap berada di jalan yang benar. Umat Islam adalah umat yang sabar. Para pelaku penghina Al-Quran di dalam video ini semuanya telah tertangkap. Ini menjadi hikmah dan pelajaran berharga buat kita semuanya. Semoga peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Penistaan agama sangat tidak boleh. Perbandingan agama diperkenankan untuk menaikkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Adapun perihal kasus-kasus yang ada, semisal kasus Estitinias, kita serahkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara kita. dan kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi alat provokator. Mari kita sekali lagi berdoa, katakan kepada mereka yang mengajarkannya dalam nama Yesus. Tolong terdiri daripada kami yang telah dikuasai kebebasan bagi kita. Bapa, kami mengasihi orang yang diikat oleh ajaran Al-Quran ini, Tuhan. Kami mengasihi mereka, Bapa. Dan kami rindu mereka terlepas dari ajaran sesat. Kami rindu mata hati mereka dibukakan oleh Roh Allah untuk melihat terang Allah, untuk melihat terang Kristus, dan untuk bertemu dengan Kristus. Mari Bapak, kami berdoa saat ini, Tuhan. Baik mereka-mereka yang ada di pondok pesantren, mereka yang ada di masjid, mereka yang ada di musola-musola, mereka yang ada, Tuhan, di madrasah-madrasah. Bapak, jamah kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan roh Tuhan yang membutakan mata hati dan nurani mereka, pikiran mereka, kami ikat dan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat dan kami hancurkan dan kami kalahkan dan kami merebutnya setiap jiwa yang dikuasainya di dalam nama Yesus. Kami rebut Yesus, Tuhan, kami rebut untuk Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, supaya mereka berbalik kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, turunkan anugerah-Mu kepada orang Muslim, turunkan anugerah pengampunan, pertobatan, hujan keselamatan atas mereka, Tuhan, dalam
kabar gembira dan keselamatan. Allah telah menganugerahkan kepada kita dan mempercayakan isinya untuk dapat dibaca, dipercayai, dan dilakukan. Allah mempercayakan pemberitaan ini juga kepada kita. Syukur kita naikkan karena Indonesia masih memberikan kebebasan untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya dalam semua bahasa yang ada. Tuhan masih izinkan. Oleh karena itu mari kita arahkan untuk mempermuliakan kitab kita, kitab suci kita. Mari kita menaikkan syukur, kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah menganugerahkan ini semua bagi kita. Mari kita berdoa dengan suara mengagungkan dan memuliakan, memperlakukan Alkitab firman Allah sebagaimana mestinya. Puji puji Kau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan. Biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini, Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih kadang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket Muslimin 100.000 rupiah, atau di bawah itu
kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Amin ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saifullah Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.